Saya, Fadlun Duifa, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Sejarah, SMA Negeri 1 Torcun, Kabupaten Sampang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dan Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Saya doakan semoga utang-utangnya lunas semuanya. Saya doakan semoga anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Saya doakan semoga punya penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, salam kenal dari saya Fadlun Duifa. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sampang, SMA Negeri 1 Torcun. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya untuk sharing dengan jenengan semuanya. Kita tidak dalam rangka workshop, kita tidak dalam rangka saling menggurui, kita hanya untuk sharing saja, berbagi ya. Makanya konsepnya kita akan buat menjadi sebuah tanya jawab. Sepakat? Ya, kalau saya bilang sepakat, Bapak Ibu menjawabnya setuju. Ya, kalau saya mengatakan setuju, Bapak Ibu mengatakan sepakat. Setuju? Setuju? Sepakat? Baik, kalau begitu saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sekarang. Berdiri? Siap? Baik, terima kasih. Supaya budaya positif 1.4 kita sharing, kita berbagi pada pagi sore hari ini. Baik, break sebentar ya, ada ya. Sambil menjawab, sambil mendengarkan. Sepakat? Setuju. Ya, baik. Sambil melanjutkan, sambil menjawab nanti suara Anda yang kita dengarkan. Ya, baik. Ada 5 posisi kontrol dan dalam segitiga restitusi. Ya. Setelah Bapak Ibu mendalami, memahami mulai dari materi yang pertama, motivasi, kemudian yang kedua itu keyakinan, yang ketiga itu tentang kebutuhan hidup, dilanjutkan yang terakhir adalah 5 sisi kontrol.
membuat sebuah kesepakatan pembelajaran. Di antara kita, saya berharap selama pembelajaran ini kita hadir tepat waktu. Alhamdulillah kita sudah hadir tepat waktu dan berharap nanti selesai juga tepat waktu. Begitu ya? Sepakat? Setuju. Kemudian hadirkan hati, pikiran, dan diri kita untuk fokus dalam waktu 60 menit kita sharing di ruangan ini. Yang ketiga adalah ketika ingin bertanya, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan. Yang terakhir adalah mohon maaf izin selama pembelajaran untuk tidak membuka HP. Sepakat? Setuju? Baik, lanjut. Tujuan pembelajaran khusus dari pembelajaran sharing kita pada sore hari ini, yang pertama kita akan coba melakukan refleksi dan praktik disiplin, kemudian mencoba menerapkan refleksi dan dari praktik disiplin tersebut. Yang ketiga adalah kita akan mencoba menganalisis 5 posisi kontrol yang akan kita bahas nanti. Kemudian bagaimana dengan tujuan khusus segitiga restitusi? Yang pertama, kita akan mencoba mencari tahu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kemudian kita tanamkan disiplin positif kita kepada peserta didik kita. Yang kedua, dengan menerapkan segitiga restitusi, kita mampu membimbing murid kita berdisiplin secara positif. Yang terakhir adalah kita sama-sama menganalisis sikap yang reflektif dan kritis dalam penerapan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu 5 posisi kontrol? Belum ada yang tahu ya? Baik, kalau tidak tahu kita sama-sama belajar ya. Sepakat? Setuju? Baik. Yang pertama, 5 posisi kontrol ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Yuk kita baca pelan-pelan ya. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid. Ya, ingat-ingat nih, seperti apa contoh guru-guru di posisi penghukum? Yang pertama, guru yang biasa mengatakan kamu harus patuhi aturan sekolah. Ini peraturan sekolah. Kenapa kamu terlambat? Jam masuknya jam 7. Dari mana kamu? Ya. Kemudian dengan posisi kontrol ini, ya, guru itu percaya bahwa dengan mengatakan kamu telah melakukan kesalahan. Kenapa kamu memakai sepatu putih padahal aturannya menggunakan sepatu hitam? Seperti ini. Posisi kita fokusnya adalah siswa harus sadar bahwa ini adalah sebuah peraturan. Biasanya posisi kontrol seperti ini sering dilakukan di sekolah dasar. Kira-kira masih ada nggak di tingkat menengah atas posisi menghukum itu dilakukan? Ada yang mau bercerita? Pernah nggak mempunyai pengalaman kita menghukum siswa kita karena dia melanggar keyakinan kelas? Ada yang mau cerita? Ya. Misalkan ya. Mungkin banyak kasus-kasus yang ada di sebelah kita, Pak Badrun, sebelum kurikulum merdeka ini ya. Salah satunya mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Eli tadi, itu sesi yang kedua. Pemberian sanksi anak disuruh membaca Quran ketika ada masalah. Mungkin
sebelum kita melaksanakan kurikulum merdeka, mungkin itu juga benar memberikan hukuman dalam artian tujuan kita biar membuat peserta didik kita jerah akan pelanggarannya. Tapi di kurikulum merdeka tugas kita nanti ya membuat semacam standar untuk pemberian hukuman, walaupun pada akhirnya tadi saya katakan beda tipis antara motivasi dengan hukuman, intinya hukuman. Cuma bagaimana kita menerapkan hukuman itu secara bijak kepada peserta didik. Dan masih banyak contoh yang lain. Misalkan ada pelanggaran, guru memberikan tugas dengan pemberian visi, berlari, keliling lapangan, push up, mungkin dalam bentuk yang lain, mengumpulkan buku pelajaran dan sebagainya. Ini perlu kita kaji. Yang menurut saya itu tidak kurang benar atau bahkan tidak tepat untuk kita laksanakan di era seperti sekarang. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Masya Allah. Terima kasih Pak Taufik. Ini fakta, ini data. Di sekitar kita masih ada bentuk posisi kontrol dalam mendisiplinkan peserta didik kita dengan posisi menghukum. Sambil teriak-teriak lagi, sambil dipukul lagi. Luar biasa ya. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Sebab guru juga manusia. Bisa jadi ketika kita datang ke sekolah, kita dalam keadaan galau, saya boleh merantau. Ya, ada permasalahan di rumah, sehingga imbasnya kepada anak didik kita. Semoga sekolah kita mulai bisa belajar, sadar bahwa masih banyak posisi kontrol yang lain yang bisa kita terapkan. Walaupun mengatasnamakan menghukum positif, yang namanya menghukum akan terekam di bawah alam bawah sadar anak didik kita, mereka mempunyai kesalahan. Solusinya bagaimana Pak Fadlun kalau mereka tidak dihukum? Pelan-pelan. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol berikutnya. Membuat rasa bersalah. Sederhana ini, sering kita lakukan. Masa tak nyesel. Nah, masa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Orang tuamu loh, jauh-jauh ada di Arab Saudi. Mereka sudah bertahun-tahun di sini. Kamu datang ke sini ternyata telat. Kamu tidak mengerjakan tugas. Apa tanggung jawabmu? Ini amanah besar loh. Pernah melakukan seperti itu? Pernah. Lebih banyak mana melakukan menghukum sama melakukan merasa bersalah? Merasa bersalah. Kira-kira lebih baik mana cara mendisiplinkan anak didik dengan menghukum, dengan membuat merasa bersalah? Baik, terima kasih. Kalau pengalaman pribadi saya, jadi ini mungkin saya lebih festival. Ada pengalaman, jadi lebih baik membuat merasa bersalah. Dia kita sentuh hatinya, maksudnya gitu ya. Tujuan saya menyentuh hatinya, kita berikan motivasi. Bagaimana ya tadi seperti Bapak sampaikan, perjuangan orang tuanya, dedikasi yang harus bisa lebih baik lagi, gitu Pak ya. Tapi ini lebih baik daripada yang tadi yang dihukum. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Topan. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Tapi ternyata menurut peneliti, 5 posisi kontrol yang kedua ini justru memperburuk citra diri mereka. Justru memperburuk psikologi mereka. Nah, coba lihat nih, mereka ya, anak-anak ini akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang yang disayangi. Jadi kita perlu hati-hati nih. Sekarang Indonesia ya, khususnya dengan program guru penggerak ini ingin membuat sebuah paradigma baru tentang pendidikan. Mulai dari paradigma pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran seorang guru penggerak, bagaimana guru divisi, termasuk nanti kita mempunyai budaya positif. Insya Allah ya, kita
akan coba berkolaborasi dan bersinergi dengan sharing. Kita lebih paham bagaimana kita menyelesaikan peserta didik kita, terutama bab tentang mendisiplinkan. Lanjut, teman, ada nggak kita memposisikan peserta didik kita ketika mereka melakukan pelanggaran disiplin, kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ya, posisi teman pada guru biar bisa negatif maupun positif. Positif berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi siswa. Mereka yang berkata, jangan begitulah, bantu bapak, ya. Ayo ingat bantuan bapak yang selama ini saya lakukan pada kamu. Kemudian ya sudah, kali ini saya maafkan, jangan diulangi lagi ya. Ya sudah, nanti ibu bereskan kalau ada persoalan. Bisa jadi kita mencoba menyelesaikan segala persoalan anak didik kita dengan pendekatan seorang teman, posisi kontrol seorang teman. Kira-kira kalau kita melakukan posisi kontrol yang ketiga ini, hal negatif apa yang kita dapatkan? Ternyata hal negatif dari posisi teman ada apabila dilakukan oleh seorang guru membantu seorang murid, mereka akan kecewa. Kalau kita keseringan ya memberi bantuan kepada anak didik kita, kemudian sekali kita melakukan kesalahan, murid kita akan merasa kecewa karena sudah tidak dibela. Seperti itu. Baik, dari posisi yang pertama, kemudian posisi yang kedua, sampai dengan posisi yang ketiga, kira-kira penyelesaian ini memilih yang mana? Ketika mendisiplinkan anak, memilih yang pembuku, memilih yang merasa bersalah, membuat peserta didik kita merasa bersalah, atau memilih teman? Lebih banyak teman. Ya balik yang teman. Punya alasan Pak Taufik? Silakan. Ini Pak, jadi menurut saya bukan perkara ini lebih baik yang mana ya. Ya. Tapi kalau saya menilai kita mengkondisikan peserta didik kita sebagai teman dengan tujuan agar apa yang dialami oleh peserta didik kita tahu persoalannya apa, mereka bikin masalah itu berawal dari apa. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai temannya si peserta didik atau sebaliknya, biar ada satu komunikasi antara guru dengan siswa, terutama siswa yang melakukan pelanggaran itu. Mengapa? Karena umumnya siswa itu mengkomposisikan guru itu di atas mereka. Ada rasa takut, ada rasa strata yang berbeda antara guru dengan siswa, sehingga mereka itu tidak terbuka. Ya, sehingga bisa jadi persoalan yang dihadapi oleh siswa itu terus. Nah, kalau semuanya kita mengibaratkan peserta didik kita sebagai teman, kita gali komunikatif hubungan antara peserta didik dengan kita, jadi kita bisa memberikan saran, nasihat agar kedepannya peserta didik kita itu bisa berubah, terutama di dalam kesalahan atas tindakan yang dilakukan itu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Taufik. Masya Allah. Jadi barangkali kalau saya perhatikan ini semacam tahapan ya. Level 1 adalah menghukum, level 2 adalah membuat rasa bersalah, level 3 adalah teman. Betul nggak kira-kira? Sepakat begitu? Setuju. Setuju. Baik, lanjut. Ternyata ada solusi lain ketika kita menghadapi persoalan bernama bab disiplin. Apa yang terakhir? Belum ya, ada satu lagi, memantau. Baik. Dalam bab memantau ini kita berusaha mengawasi anak didik kita. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang di sekitar kita yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kamu tahu nggak? Sekolah sudah membuat peraturan seperti ini, sanksinya seperti ini. Kamu siap bertanggung jawab? Jadi diskusinya sampai di situ. Kita mencoba mengajak pola pikir peserta didik kita untuk belajar bertanggung jawab. Dengan cara apa? Melakukan pendekatan, menyampaikan apa aturannya, apa konsekuensinya. Kalau kita perhatikan posisi kontrol seperti ini, kira-kira sama nggak guru itu seperti polisi? Jangan-jangan kita jadi polisi. Ini kalau melanggar peraturan, tidak membawa helm, dendanya segini, itu kan ya. Kemudian kalau tidak menggunakan spion, dendanya segini, aturannya seperti silakan dibayar. Selesai sampai di situ. Itu terjadi nggak di sekitar kita? Terjadi. Kalau kita ketika menangani peserta didik kita dalam kondisi capek, jangan langsung, tak menjadi PR. Nomor 1 sampai 10 bisa. Nggak mengerjakan PR. Kamu nomor 1 sampai 10 sudah selesai belum? Kenapa tidak diselesaikan? Aturannya tidak menyelesaikan PR, kamu harus seperti ini dan seperti itu. Kita kadang-kadang tergiring oleh aturan yang kita buat, kemudian konsekuensinya harus dibayar oleh peserta didik kita. Padahal kalau kita tahu peserta didik kita itu sudah dewasa kan? Sudah dewasa. Pernah nggak kita mengajak bagaimana mereka ya berpikir sehingga mereka mulai mendewasakan pemikiran kita. Kita mencoba mencari jalan keluar, win-win solution seperti itu. Tapi kita belum pernah melakukan itu. Kira-kira ada nggak? Apa dampaknya kalau kita melakukan posisi kontrol yang keempat ini? Ternyata posisi ini akan menggunakan, misalnya kalau di TK ya, pemantau ini bisa menggunakan PIN kalau dia sudah berhasil dan sebagainya, seperti itu. Ini posisi kontrol ini berlaku, ya, posisi kontrol ini berlaku dengan baik kalau sang guru itu merencanakan dengan baik. Ya, setiap kesepakatan kelas yang kita buat, maka guru itu harus membuat responnya, penghargaannya dan sebagainya. Nah, ini akan menjadikan siswa itu termotivasi untuk tidak melakukan pelanggaran atau pelanggaran disiplin. Nah, yang terakhir, ya, posisi yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kedisiplinan peserta didik kita adalah posisi manajer. Kalau kita lihat secara bersama-sama, pernah nggak kita melakukan upaya pendisiplinan dengan cara ini? Pernah, tapi tidak merasa bahwa cerita balik. Baik, terima kasih Pak Badrun. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Badrun dari ke-5 kontrol itu memang saya memahaminya. Tapi ada yang pertama adalah kontrol yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat siswa merasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol itu, menurut saya pribadi adalah sebagai seorang manajer itu yang paling ideal. Kemungkinan besar kita semua memang pernah melakukan, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kontrol yang kita lakukan itu adalah manajer. Karena pernah menangani suatu kasus, saya menanyakan kepada anak, pertanyaannya seperti ini. Saya belum tahu tentang teori ini. Kira-kira kamu bisa tidak lebih baik lagi? Nah, bahasa itu pernah terlontar dari saya. Setelah saya memahami dari posisi 5 kontrol dalam penanganan siswa ini, ternyata saya pernah melakukan hal seperti itu. Jadi seorang manajer, namun saya tidak memahami karena saya masih belum memahami teori yang ada. Nah, setelah sekarang saya memahami, berarti saya pernah melakukan itu. Dan saya yakin semua teman-teman pernah melakukan itu, cuma tidak menyadarinya. Mungkin begitu Pak Badrun. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong.
perhatikan ini bapak-bapak yang menjawab. Saya yakin dan percaya kalau ibu-ibu ketika melakukan proses pendisiplinan biasanya yang dikedepankan adalah persoalan hati dan perasaan. Nah, saya pengen tahu nih, dari kelima posisi kontrol yang sering dilakukan oleh ibu-ibu yang mana? Ada yang menjawab? Silakan, Bu Sinarsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi kontrol, ini pengalaman saya yang pribadi Bapak ya. Jadi sebelum saya tahu tentang teori ini, sebenarnya dari penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, itu sepertinya sudah pernah saya lakukan semuanya itu Pak. Terkadang, apalagi ini emak-emak ya ibu ya, kadang memang hormon gitu ya, emosi kita mengedepankan emosi gitu. Jadi misalnya kita di rumah ada masalah seperti itu. Ketika kita sudah sampai di sekolah, kita menemukan tiba-tiba ada masalah. Nah, terkadang di situ kita langsung emosi dan tiba kita menjadi penghukum. Tapi kalau kita lagi kondisi hati lagi baik hati, murah senyum gitu ya, lagi moodnya kita baik, emak-emak ini kan memang sering berubah-ubah Bapak. Kalau bapak-bapak ini biasanya stabil memang. Kalau mama itu berubah-ubah memang. Kalau pas kita lagi baik hati, apalagi tidak dikasih uang belanja Pak. Ada siswa yang melakukan kesalahan gitu ya, kita terkadang masih memaafkan, kemudian kita mengajak bertanya, ditanyakan kamu kenapa kok bisa seperti ini, alasanmu apa gitu. Kemudian kamu merasa bersalah melakukan kesalahan apa, kemudian ketika anak menjawab saya salah di sini Bu, terus apa yang akan kamu lakukan, nah, seperti itu. Kadang saya pernah merasa seperti itu, tapi itu dalam kondisi waktu saya lagi baik hati. Apalagi harus dikasih uang belanja Pak Betul. Jadi kondisi pikiran kita, kontrolnya kita itu bagus seperti itu. Jadi sebenarnya lima posisi kontrol sudah pernah kita lakukan. Jadi dengan tahu teori ini gitu ya, saya nanti ke belakangnya itu sepertinya yang bagus itu kalau tidak bisa jadi penghukum, setidaknya jadi penghukum. Kalau tidak bisa menjadi manajer, setidaknya kita teman gitu ya, di atasnya penghukum sama rasa bersalah. Jadi tinggalkan menghukum, tinggalkan memberi rasa bersalah, setidaknya menjadi teman ke depannya gitu. Saya berharapnya bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa belajar mengontrol diri. Ya terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sinarsi semuanya. Baik, kalau tepuk tangan jangan sendirian, jangan merah-merah ya. Baik, pernah nggak kita melakukan proses upaya pendisiplinan, kemudian terbawa emosi kita? Bisa sampai nangis gitu ya, bisa sampai bagaimana, lempar buku, lempar pengaruh, pernah? Pernah ada yang mau berbagi pengalaman? Baik, Bu, silakan. Mendisiplinkan anak seperti halnya teman-teman juga sama. Jadi insya Allah yang kelima-limanya sudah pernah dilaksanakan, cuma tidak merasa, baru tahu ternyata ada teorinya juga. Tapi dari beberapa dari 5 posisi itu yang paling sering saya lakukan itu mungkin di posisi teman memang. Kenapa saya lebih memilih menjadi teman? Karena kalau jadi teman ini bisa lebih, anak-anak bisa lebih terbuka kepada kita. Jadi mereka bisa bercerita kali panjang, kali lebar, kali tinggi mungkin seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengenal siswa kita kalau kita dalam posisi teman. Tapi di awal-awal saya jadi guru, jadi pengalaman juga. Karena waktu masih muda, masih darah muda begitu ya, pertama-tama kali menjadi guru di SMA Terjun di tahun 2002. Di mana saya itu masih temperamennya masih tinggi, idealis juga. Jadi ketika ada anak-anak atau siswa yang melakukan pelanggaran di jamnya saya, pernah saya lempar dengan penghapus, bahkan pernah saya lempar dengan sapu. Apa saja yang bisa dijaga oleh tangan saya pernah saya lemparkan ke murid, dan itu pengalaman saya dulu karena memang mungkin emosinya masih itu tadi masih dalam muda, ya belum stabil. Dan dengan berjalannya waktu, alhamdulillah banyak pembelajaran setelah menjadi guru, bisa apalagi dengan ikutnya CGP ini nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik.
Menarik Bapak Ibu? Pengen ikut TGP lagi? Umat sudah merasakan tuh. Baru di modul 1 TT4, Umat sudah merasakan akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam diri dan pemikiran seorang guru. Yakin dan percaya Bapak Ibu, materinya berbeda dengan informasi yang kita dapatkan di kampus. Luar biasa ya. Saya yakin pasti ada perubahan di sekolah nanti karena informasinya luar biasa. Baik Bapak Ibu, dan posisi remote control yang sudah kita bahas, kita sharing. Di depan saya akan mencoba menayangkan sebuah video. Kita praktekkan kira-kira dari kelima posisi kontrol yang sudah dipraktekkan oleh kita ada nggak di video ini? Kita tonton bersama ya. Oke. Ini posisi pembungkuk nih. Naren, Ada yang seperti itu? sini kamu. Oh ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Siapa itu? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Malah sekalian kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Masya Allah. Ini posisi kontrol Pak. Posisi pembungkuk biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi pembungkuk adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi. Ayo, siapa Dia kamu? guru bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kurungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ada yang sudah pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu? Banyak Bapak sedikit. Banyak ya. Tenang. Terutama ibu-ibu nih biasanya ya. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Masya Allah. Dampaknya ya luar biasa ya. Posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, luar biasa dampaknya Bapak Ibu ya. Nih posisi teman nih. Seperti apa dalam posisi teman? Naren lagi ya. Kasihan Naren ini.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Siapa, Bu? Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana. Baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Ya, ada lagi nih, Naren nih. Terlambat lagi sih, Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Nah, ini posisinya sebagai pemantau Bapak Ibu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu, bebannya tetap diberikan ya. Konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, luar biasa ya. Luar biasa. Sepakat? Setuju? Nah, baik. Dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah Ibu tonton bersama, kira-kira mau nggak kita untuk memposisikan diri kita ada di posisi manajer ketika kita mencoba untuk mendisiplinkan anak didik kita? Setuju? Setuju? Yuk kita bareng-bareng pelan-pelan, tahap demi tahap kita realisasikan. Salah satu posisi kontrol yang terbaik yaitu posisi manajer. Baik, Bapak Ibu, ketika kita sudah memilih posisi kontrol manajer, ada satu langkah lagi untuk bisa merealisasikan dengan baik. Apa itu? Segitiga restitusi. Apa dan bagaimana segitiga restitusi? Kita coba ya. Iya, Bapak. Ya, apa itu segitiga restitusi? Baik. Segitiga restitusi ini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua melakukan proses menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi seperti itu. Nah, apa dan bagaimana segitiga restitusi? Kita akan coba nanti nonton videonya lagi ya. Baik. Tapi sebelum itu, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Tadi ketika di posisi manajer, Bu Guru yang memanggil Naren itu sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi itu. Yang pertama, mulai menstabilkan identitas. Contoh itu dicontohkan, kamu tahu nggak? Misalnya, semua orang ini pasti pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian validitas yang salah, kamu tahu nggak? Kira-kira apa yang kamu lakukan ini sebuah kesalahan nggak? Seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Penting Bapak Ibu,
makanya tadi di materinya Bu Sinarsi, yuk kita mulai untuk membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Dimulai ya, mulai dari diri kita sendiri, kemudian insya Allah kita akan mengimbaskan kepada orang lain. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan pembelajaran dari awal, ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tinggal gunakan langkah-langkah penyelesaian segitiga restitusi. Kita ambil tuh keyakinan mana? Karena begini, kalau kita tetap masih menggunakan cara-cara mendisiplinkan anak dengan cara menghukum dan sebagainya, apa bedanya pendidikan kita itu sama dengan pendidikan era kolonial? Kalau era kolonial kan begitu tuh, seakan-akan peserta didik kita belum merdeka, dituntut seperti ini, dibentak, bahkan dipukul dan sebagainya. Itu sudah bukan saatnya. Di era sekarang itu anak didik kita dituntut untuk lebih kreatif, munculkan mereka itu kedewasaannya dengan cara apa? Melakukan dialog. Lanjut ya, seperti apa segi restitusi? Jadi modelnya tahapan untuk bisa anak itu terpancing pemahamannya, terpancing kesadarannya atas apa yang dia lakukan, sehingga dia mampu melakukan tanggung jawab. Dan catatannya tidak ada hukuman di situ, tidak ada hukuman. Dia itu mencoba menyelesaikan persoalannya, mencoba menyelesaikan, mencari solusi persoalannya sendiri dengan cara apa? Kita yang memancing mereka. Nah, langkah-langkahnya yang pertama mulai dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi, yang ketiga adalah wassalamualaikum ya. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti apa contoh videonya? Kita akan coba supaya ini kita bisa lebih mudah merefleksikannya. Ya. Baik, sebelum video itu, kira-kira ada kesulitan enggak kalau kita mencoba melaksanakan segitiga restitusi? Ketika misalnya posisi kita sedang marah, posisi kita sedang mau perpindahan kelas, ada jam dan pasti ada kabarnya seperti itu. Untuk bisa pemahaman kita lebih utuh lagi, kemudian kita bisa lebih memperdalam informasinya, kita sama-sama tonton videonya ya. Siap. Penerapan segitiga restitusi. Ini praktiknya supaya lebih mudah Bapak Ibu bisa merealisasikan segitiga restitusi. Siap Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, kadang-kadang nanti kita akan coba pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti itu ada dalam memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan ya, baik Bapak Ibu, dari video yang sudah kita tonton, ya, kita sepakat bahwa posisi manajer adalah yang paling tepat untuk mendisiplinkan peserta didik. Karena dengan cara tersebut kita berupaya memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta kita.
Karena kalau kita lebih menekankan kepada motivasi ekstrinsik, mereka seperti yang dikatakan oleh teman-teman CGP sebelumnya, mereka akan terpaut terus, ya, merasa terpantau terus, merasa takut terus dengan aturan-aturan yang ada. Lebih tepatnya, kita sepakat akan membuat keyakinan kelas. Sepakat tidak membuat keyakinan kelas? Setuju, ya. Mumpung di sini ada dua kasih kurikulum, di tahun ajaran baru nanti semua ruangan kelas harus ada kesepakatan kelas yang sudah ditempel di ruangan itu. Setuju. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Baik. Yang kedua, di setiap pembelajaran kita mesti mendapatkan persoalan kedisiplinan. Kita harus sepakat untuk membiasakan, menyelesaikan setiap persoalan, mendisiplinkan dengan peserta didik kita, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi pada posisi manajer. Sepakat? Setuju. Baik. Yang ketiga, insya Allah kita akan terus bekerja sama dengan Bapak Ibu. Kita akan terus sharing, berbagi. Saya minta ya. Sekarang kan zamannya era media sosial. Apa yang didapatkan Bapak Ibu ini sebuah kebaikan bukan? Sebuah kebaikan. Informasi menarik tidak? Menarik ya. Penting tidak bagi kita? Penting. Kalau informasi yang didapatkan Bapak Ibu pada siang hari ini, mulai dari tadi pagi sampai siang hari ini menjadi penting, boleh nggak kita share ke teman-teman kita? Boleh dong. Boleh nggak kita berbagi dengan teman-teman kita? Boleh. Oke, kalau begitu kita minta ya sama-sama membuat ya video pendek bagaimana mengimplementasikan segitiga restitusi. Sepakat? Setuju. Ingat, yuk kita sama-sama berbagi apa pentingnya menerapkan posisi kontrol dalam mendisiplinkan anak didik kita. Dengan cara apa? Kita sama-sama mempraktekkan, kemudian kita videokan, kita share di media sosial supaya apa? SMA Negeri 1 Torjun akan menjadi pionir pertama untuk merealisasikan posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Sepakat? Setuju? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menemani kami mulai dari awal sampai akhir. Saya yakin dan percaya nilai kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita tidak beribadah, eman. Karena ini adalah sebuah perjuangan. Titik akhirnya adalah kalau kita tidak realisasikan, maka kita akan mengalami kerugian. Karena waktu kita mulai dari pagi sampai sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan budaya positif oleh CGP SMN 1 Torjun sangat menginspirasi. Oleh calon guru-guru penggerak SMA Negeri 1 Torjun pada hari ini top luar biasa. Materinya baru untuk saya.